jajaran untuk penyelamatan martabat pendidikan kedokteran dan layanan kesehatan nasional. Kami, para guru besar dan akademisi Fakultas Kedokteran Universitas Gadjah dan rasa tanggung jawab intelektual, moral dan profesional yang tinggi terhadap masa depan pendidikan kedokteran dan kualitas pelayanan kesehatan bangsa, menyampaikan keprihatinan mendalam atas arah kebijakan Kementerian Kesehatan saat ini. Kebijakan dapat diwacanakan dan atau ditempuh tidak hanya mencederai tata kelola sistem pendidikan kedokteran dan pelayanan kesehatan nasional, namun juga berpotensi merupakan pilar-pilar etik, profesionalisme dan otonomi keilmuan yang selama ini menjadi dasar keberlangsungan sistem kesehatan yang bermartabat dan berkeadilan. Dari perspektif filsafat pelayanan publik dan pendidikan tinggi, negara memiliki tanggung jawab utama untuk menghormati martabat manusia dan menjamin bahwa pendidikan tenaga medis dijalankan dengan landasan etik, altruisme, profesionalisme, pengabdian, dan ilmu pengetahuan yang sahih. Pendidikan kedokteran bukan hanya proses teknik mencetak tenaga kerja, tetapi adalah tindakan merawat kehidupan di mana setiap lulusan bukan hanya membawa kompetensi, tetapi juga nurani, tanggung jawab, dan kepercayaan publik. Dari perspektif sosiologi profesi, institusi kedokteran terdiri di atas kontrak sosial antara masyarakat dan negara yang memberi wewenang kepada profesi untuk melayani dengan etika, bukan sekadar memenuhi target administratif. Ketika pemerintah secara sepihak melemahkan kolegium, mengintervensi universitas dan memindahkan proses pendidikan dari ruang akademik ke birokrasi, maka yang terjadi adalah terjadi pelanggaran terhadap kebebasan. Kita menyaksikan apa yang disebut Max Weber sebagai Endzauberung, yaitu hilangnya kesakralan ilmu dan pengabdian akibat rasionalitas instrumentalis. Lebih jauh, ketika pemerintah mengubah rumah sakit pendidikan menjadi pusat produksi dan deregulasi kompetensi tanpa ruang akademik, maka profesi medis tidak lagi menjadi pilar peradaban, melainkan alat sistem kekuasaan dan pasar. Ini bukan hanya krisis kebijakan, melainkan krisis nilai. Oleh karenanya, kami menilai bahwa satu, Kementerian Kesehatan RI telah bertindak melebihi kewenangan yang semestinya melekat pada jabatan sebagai pejabat negara yang menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang kesehatan. Pasca penerbitan Undang-Undang Nomor 13 tahun 2023, Menkes secara ekspansif mengambil alih fungsi desain dan pengelolaan pendidikan tenaga medis, termasuk satu, pembentukan kolegium versi pemerintah tanpa partisipasi organisasi profesi dan universitas. Dua, penyederhanaan jalur kompetensi profesi medis melalui pelatihan teknis yang singkat. Tiga, penerapan kebijakan pendidikan dokter spesialis berbasis rumah sakit atau RSPPU secara unilateral tanpa kerangka pendidikan tinggi. Kebijakan pelaksanaan RSPPU yang cenderung sepihak dan mengabaikan ketentuan perundang-undangan menghapus peran universitas sebagai institusi akademik yang sah, melanggar prinsip otonomi ilmiah dan tridharma perguruan tinggi, serta berpotensi merusak mutu pendidikan spesialis dan sistem penjaminan mutu pendidikan nasional.